di atas Monas. Inilah Masjid Istiqlal. Rasanya itu masukin langsung ke Ancol dah. Salah Mas ya di maju. Ya, coba. Yuk, nanti kita masuk ke Istiqlal kan? Halte Istiqlal. Kita masuk ke Masjid Istiqlal karena di sana pasti ada makanan. Pasti ada. Juga sarapan. Yuk, jalan-jalan. Sebelah kanan. Kanan ya? Sini. Jangan di cepat sini, Rey. Ada bis nanti. Masjid Istiqlal itu gerbangnya yang mana ya?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam.
khusus tamu VIP. Boleh coba, boleh jalan sini nggak? Boleh masuk jalan sini? Boleh masuk jalan sini? Boleh masuk jalan sini? Iya, yuk. Oke guys, ayo kita cari besok kayak kantin-kantin makanan. Yuk cari kajero. Oke, ini suasananya Masjid Istiqlal. Oh, di sana, Rey. Nanti sana. Ini tempat istirahat. Bisa sih gak mah? Bisa. Dengan toilet yang kayak pembacain. Apa gitu deket mutangit sama penting dekat dia. Hah? Itu tuh makanan tuh, tukang dagang. Tukang dagang. Lapak-lapak tukang dagang kan ini? Apa? Tuh, itu tuh lapak-lapak tuh. Tapi makan ya. Oke guys, kita bisa istirahat di sini. Inilah Masjid Istiqlal. Kita bisa mandi sini. Bisa mandi. Bisa. Waduh, guys. Iya, tadi tuh. Istirahat. Kantin kemana jalan tadinya? Tadi sudah tadi itu tuh tadi. Was motor was. Tadi tuh perbuburan sono. Kita kemalaman, tapi kalau kesini Pak tadi
selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi pemirsa. Gimana nih kabarnya? Apakah tetap semangat ya? Tetap membara? Tetap merdeka? Oke pemirsa, episode kali ini Mamang masih melanjutkan perjalanan backpackeran ya ke Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, sebelum pindah ke IKN. Mungkin video ini tayang statusnya sudah pindah ke IKN Nusantara pemirsa. Waduh, sudah pindah ke Kalimantan Timur. Ya, kita lihat saja nanti ya apakah Bapak Presiden dan juga para pejabatnya masih berkantor di Jakarta atau mungkin sudah pindah ke ibu kota yang baru pemirsa, di IKN, ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur pemirsa. Oke pemirsa, video ini tayang menjelang detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun pemirsa. Waduh, ini Republik Indonesia sudah 79 tahun. Gimana nih semangat generasi penerus bangsa? Apakah tetap semangat membara ya seperti obor Monas? Atau sudah melempem pemirsa? Waduh. Ya, tetaplah semangat karena dahulu pahlawan kita rela berjuang ya, mengorbankan jiwa dan raga bahkan harta benda, dan berjuang dengan penuh darah dan air mata untuk kemerdekaan kita. Lurus tunyung kalau generasi bangsa penerusnya acuh tak acuh pemirsa ya, cuek atau mungkin tidak merasa untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Waduh, ya mungkin para pahlawan yang sudah gugur pun akan bangkit lagi pemirsa ya, tidak rela mati kalau generasi muda kita penerus bangsanya acuh tak acuh. Kalau seandainya pahlawan dahulu tahu bahwa generasi berikutnya itu acuh tak acuh dan juga tidak mencintai bangsa sendiri, mungkin buat apa mereka berjuang mati-matian pemirsa. Oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan kita dan juga mempertahankan kemerdekaan kita dan meneruskan cita-cita para pahlawan kita. Ya minimal ketika menjelang hari proklamasi ya, kibarkanlah bendera merah putih di depan rumahmu pemirsa. Kira-kira di depan rumahmu sudah berkibar belum? Ya selain jemuran juga berkibarlah bendera merah putih. Dan juga biasanya menjelang 17-an itu di KRT-an atau di lingkungan setempat itu sudah ada hiasan-hiasan pernak-pernik untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita, atau juga ada kegiatan event-event ya untuk memeriahkan seperti lomba-lomba, perlombaan ya, kompetisi dan sebagainya pemirsa. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bahagia dan bangga dan juga mengisi kemerdekaan dengan cara memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya minimal kita mengibarkan bendera merah putih pemirsa. Jangan-jangan benderanya belum dicuci lagi, ya minimal cuci dulu lah benderanya dan juga kibarkanlah pemirsa supaya kinclong berkibar di atas langit. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan episode perjalanan ke backpackeran ke ibu kota Jakarta pemirsa. Setelah keliling-keliling di Jalan Medan Merdeka Timur ya, mencari sesuap nasi, mencari nasi bungkus. Ya kalau tidak ada nasi bungkus atau nasi mungkin Mamang akan ambiar ya. Keliling-keliling
kota metropolitan Jakarta ini pemirsa. Oleh karena itu Mamang akan mencari nasi bungkus atau mungkin pedagang kaki lima untuk mengisi BBM perut pemirsa di pagi hari. Waduh. Dan Mamang teringat ya, kalau tidak ada di Jalan Medan Merdeka Timur atau di sekitaran Monas, mungkin pujaseranya ada di Masjid Istiqlal pemirsa. Oleh karena itu Mamang akan singgah dulu di Masjid Istiqlal ya, Masjid Merdeka. Istiqlal itu dalam bahasa Arab ya, menurut Wikipedia itu adalah merdeka pemirsa. Jadi sekitaran Monas ini semuanya merdeka semua ya. Ada Jalan Medan Merdeka, ada Istana Merdeka, ada Masjid Merdeka pemirsa. Aduh, ada lapangan Merdeka. Waduh. Semuanya merdeka, kurikulum merdeka. Waduh. Masjid Istiqlal ini letaknya tidak jauh dari Stasiun Gambir pemirsa. Bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Kalau di Google Map itu jaraknya kurang lebih 700 meteran pemirsa. Ya 700 meter ya dekat sekali lah. Tapi kalau kalian capek turun dari Stasiun Gambir, ada banyak alternatif kalau di Jakarta. Salah satunya bisa menggunakan busway pemirsa. Naik busway di halte Gambir dan turun di halte Masjid Istiqlal pemirsa. Berhubung Mamang lagi backpackeran ya, Mamang akan jalan-jalan menikmati pagi sambil olahraga pagi, menikmati suasana kota metropolitan Jakarta di Jalan Medan Merdeka Timur menuju Masjid Istiqlal. Ternyata yang lebih menyenangkan adalah dengan jalan kaki pemirsa, apalagi di pagi hari. Ada juga warga Jakarta yang lari pagi pemirsa. Oke pemirsa, Mamang akan pergi ke Masjid Istiqlal. Ternyata Masjid Istiqlal ini selain tempat ibadah dan juga tempat pusatnya Islamic Center Bangsa Indonesia, ternyata juga sebagai tempat untuk istirahatnya backpacker pemirsa dan juga para musafir. Jadi kalau kalian pergi ke Jakarta, terutama turun di Stasiun Gambir atau turun di Stasiun Pasar Senen ya, kalian ingin mandi atau mungkin juga mencari makan atau istirahat sementara, ya Mamang merekomendasikan adalah Masjid Istiqlal pemirsa. Ternyata letak Masjid Istiqlal ini antara Stasiun Gambir dengan Stasiun Pasar Senen ini letaknya berada di tengah-tengah. Kalau dari Stasiun Gambir itu kalau di Google Map kurang lebih 700 meteran pemirsa. Tapi kalau dari Pasar Senen kurang lebih 1,5 kiloan pemirsa. Waduh. Ya. Tapi kalau jalan kaki itu sampai ke sana. Ngomong-ngomong tentang Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar se-Asia Tenggara pemirsa. Karena masjid ini bisa menampung ribuan jemaah. Waduh. Dan juga sebagai pusatnya pendidikan, pusatnya Islamic Center, dakwah dan sebagainya pemirsa. Termasuk juga untuk orang yang musafir. Nah, ternyata Masjid Istiqlal ini dibangun di atas sebuah benteng pertahanan Belanda pemirsa ya, untuk memperkuat pertahanan Belanda dan menjaga istana ya, Istana Gubernur Jenderal Belanda pemirsa, atau dikenal sekarang Istana Merdeka. Waduh. Benteng tersebut merupakan benteng peninggalan Belanda dan sekarang sudah menjadi masjid. Ini gimana ceritanya ya? Dulunya benteng sekarang menjadi Masjid Istiqlal pemirsa. Dan masjid megah. Oleh karena itu kalau kalian jalan-jalan ke Masjid Istiqlal, kalian akan merasa melintasi parit. Nah, ternyata parit ini bukan untuk mencegah banjir semata ya, atau dibuat untuk membangun Masjid Istiqlal saja. Tetapi ini parit sudah ada sebelum Masjid Istiqlal ada, karena parit ini dibangun untuk pertahanan Belanda. Karena
Di seberang paritnya ada benteng yang sekarang menjadi Masjid Istiqlal, pemirsa. Ternyata juga ya, di pinggirnya benteng Frederick Henry ini ada taman yang terkenal, Taman Wilhelmina. Waduh, yang sekarang menjadi Taman Istiqlal, pemirsa. Dulu Taman Wilhelmina ini tempatnya healing ya, para noni-noni, para menir ya, pada aden-aden untuk berwisata di tengah-tengah kota Batavia atau kota Jakarta, pemirsa. Oleh karena itu, di Masjid Istiqlal ini ada sisa-sisa bekas benteng Frederick Henry. Salah satunya adalah terowongan. Konon katanya di bawah Masjid Istiqlal ini ada terowongan, pemirsa ya. Terowongan yang menghubungkan antara Istana Merdeka, menghubungkan juga dengan Balai Kota Lama atau Museum Fathahillah, pemirsa, dan juga benteng-benteng lain di sekitaran kota Jakarta. Dan memang Masjid Istiqlal ini bekas benteng. Oleh karena itu jangan heran ya, di bawah Masjid Istiqlal ini konon katanya ada ruangan bunker dan juga lorong-lorong untuk menghubungkan antara satu tempat ke tempat lain. Yang namanya benteng pasti ada seperti itu untuk pertahanan. Ya misalkan kalau bentengnya direbut oleh musuh, maka orang-orang penting bisa meloloskan diri. Salah satunya lewat terowongan, pemirsa. Dilansir dari detik.edu.com dengan judul artikel Sejarah Masjid Istiqlal dibangun tahun 1961 dan selesai 17 tahun kemudian. Ditulis oleh Fahri Zulfikar, Kamis 20 Oktober 2022. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Masjid ini dikenal sebagai salah satu ikon kota Jakarta, ya kalau dulu ibu kota Jakarta, yang lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral dan Gereja Immanuel. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal menjadi sebuah bangunan yang memiliki berbagai nilai penting seperti nilai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan beberapa ulama saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tercetus cita-cita untuk membangun sebuah masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia, pemirsa. Jadi Indonesia itu umat Islam terbesar ya. Meskipun kita tidak 100% semuanya Islam ya, tetapi dengan jumlah 80% yang Islam ini setara dengan semua jumlah penduduk negara-negara Timur Tengah kalau disatukan, pemirsa. Dan itu pun masih kurang. Itu artinya kita ini adalah jumlah penduduk terbesar umat Islam di dunia. Namun sayangnya ketika setelah proklamasi Soekarno yang sempat hijrah ke Yogyakarta dan kembali lagi ke Jakarta, itu di Jakarta tidak ada masjid besar, pemirsa ya. Jadi orang-orang Islam yang ingin ibadah itu ke masjid-masjid yang notabene jumlah kapasitasnya sedikit. Dan itu terasa ketika hari raya, pemirsa, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yang notabene ada sholat berjamaah, sholat id berjamaah, pemirsa. Oleh karena itu sebelum adanya Masjid Istiqlal, itu sholat berjamaahnya di lapangan Merdeka, pemirsa, atau lapangan Monas sekarang. Itu pun kalau tidak hujan. Tapi kalau hujan ya ambiar, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu membutuhkan sebuah masjid yang besar yang bisa menampung jemaah yang banyak, pemirsa. Maklumlah ketika penjajahan kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda tidak mementingkan untuk pembangunan masjid untuk bangsa pribumi. Oleh karena itu pada masa kolonial Belanda tidak ada masjid sebesar Masjid Istiqlal, pemirsa. Oleh
Oleh karena itu Soekarno mempunyai ide untuk membangun masjid besar yang bisa menampung ribuan jemaah dan juga bisa bertahan ribuan tahun dan menjadi simbol sebagai bangsa muslim terbesar di dunia, pemirsa. Waduh. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan Insinyur Sofwan, dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Kemudian pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Selanjutnya, Haji Cokro Aminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Presiden Insinyur Soekarno. Usulan tersebut mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Republik Indonesia pertama itu. Saat itu, Insinyur Soekarno juga sekaligus diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal dan Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Dari sumber lain menyebutkan ide pembangunan sebuah masjid besar di ibu kota Jakarta sudah muncul bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bung Karno menyebut suatu waktu di tahun 1944 sejumlah ulama dan pimpinan Islam menemuinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang saat itu merupakan rumah kediaman Bapak Bung Karno ini. Ulama-ulama tersebut mengajaknya mendirikan sebuah masjid besar di Jakarta. Maklumlah di Jakarta pada saat itu ya belum ada masjid. Para ulama memberi jaminan pada Bung Karno bahwa mereka bisa mengumpulkan biaya pembangunan. Mereka bahkan menyebut sudah ada dana awal sebesar 500.000. Waduh, jadi dana awalnya 500.000. Selain itu, sudah banyak calon donatur yang menyatakan komitmen untuk memberi sumbangan dalam bentuk kayu, genteng, kapur, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Bung Karno saat itu menyatakan ide pembangunan tak bisa dieksekusi hanya dengan sumber daya terbatas. Seperti yang dikutip dari buku biografi Pederik Silaban, saat itu Insinyur Soekarno membayangkan masjid besar yang nantinya dibangun harus kuat. Marilah kita membuat masjid jami yang bisa tahan 1000 tahun, dan marilah kita agar supaya mendirikan masjid jami yang tahan 1000 tahun itu, janganlah berpikir dalam istilah kayu dan istilah genteng. Jangan kita membuat masjid yang seperti masjid di Cianjur atau Cipanas atau Sukabumi atau kota-kota kecil. Ini masjid jami kota Jakarta, Bung. Waduh. Menurut Bung Karno, sebuah masjid besar di ibu kota tak bisa sekedar dibangun dengan kayu dan genteng yang kemudian hari bisa rubuh diterjang lapu. Marilah kita membuat masjid jami yang benar-benar tahan cakaran masa 1000 tahun, 2000 tahun. Dan untuk itu kita harus membuatnya dari besi, dari beton, pintunya dari perunggu, dari batu pualam, dan lain-lain sebagainya. Dikutip dari historia.id dengan judul artikel Doa Silaban ketika merancang Masjid Istiqlal. Sebagai seorang Kristiani, Pederik Silaban mengalami penggulatan batin ketika merancang Masjid Istiqlal, tempat ibadah umat Islam. Ditulis oleh Aryono 15 Juni 2017. Pederik Silaban ini adalah perancang membangun Masjid Istiqlal. Azan subuh belum berkumandang, kota Bogor masih diliputi kabut. Orang-orang masih menarik selimut rapat-rapat. Namun dari jendela sebuah rumah di Jalan Gedong Sawah sudah nampak pendar lampu pijar. Pederik Silaban telah terjaga. Waduh. Silaban menyerut pensilnya untuk membuat sketsa gambar masjid.
untuk diikutkan lomba yang dihelat Yayasan Masjid Istiqlal sekira tahun 1955. Jadi Pendidik Silaban ini ikut lomba sayembara merancang Masjid Istiqlal. Sayembara dilakukan guna mendapat rancangan masjid yang terbaik. Sayembara dipimpin langsung Presiden Soekarno dengan tim juri antara lain Ruseno, Juanda, Suwardi, Buya Hamka, Abu Bakar Aceh, dan Umar Hussein Amin. Dalam membuat rancangan masjid, Silaban mempelajari rupa-rupa masjid dari Aceh hingga Madura. Dia ingin menciptakan sebuah masjid yang baru, namun sebagai seorang Kristiani, dia mengalami pergulatan batin karena merancang masjid tempat ibadah umat Islam. Selama membuat sketsa masjid, dia selalu berdoa, "Tuhan, kalau di matamu saya salah merancang masjid, maka jatuhkanlah saya. Buatlah saya sakit supaya saya gagal. Tapi jika di matamu saya benar, maka menangkanlah saya." Ujar Voltak Silaban, putra ketiga Silaban, menirukan doa yang selalu diucapkan ayahnya kepada Historia 14 Juni 2017. Jadi Pendidik Silaban ini seorang Kristiani, pemirsa. Seorang Kristiani yang merancang Masjid Istiqlal. Sebelum merancang Masjid Istiqlal untuk umat lain, beliau berdoa. Tuhan mengabulkan doa Silaban. Karyanya yang bertajuk Ketuhanan dipilih Soekarno, namun kemenangan Silaban sempat mengundang perdebatan. Memang sempat ada polemik mengenai pemenang sayembara, namun tidak lama, ya karena agama Papi yang Kristen kok bisa merancang masjid. Tapi di sini hebatnya Soekarno. Saat itu siapa sih yang berani melawan Soekarno? Ujar Voltak, putra Silaban, dikutip dari Historia.id. Bahkan kabarnya Papi sempat dipeluk oleh Hamka karena karyanya itu. Waduh. Jadi Pendidik Silaban ini dipeluk ya, dan didukung oleh ulama besar yaitu Buya Hamka. Namun Setiadi Sopandi, penulis buku biografi Pendidik Silaban, tidak yakin terjadi pergulatan batin sebab merancang Masjid Nasional di pertengahan dekade 1950-an merupakan kesempatan emas dalam karir arsitek. Yang menarik adalah sayembara Masjid Nasional di tahun 1954-1955 tidak meributkan asal-usul atau agama si perancangnya. Bahkan pemenang juara ketiga sayembara Masjid Istiqlal dimenangkan oleh Han Groenewegen, arsitek asal Belanda yang Kristen, kata Setiadi dari Historia.id. Penanaman tiang pancang dilakukan pada tahun 1961. Sejak pertama pembangunan, Silaban tak pernah absen. Sejak pagi buta dia berkendara dari Bogor menuju Jakarta. Dia ingin rumah ibadah itu berdiri dengan sempurna. Penetapan Pendidik Silaban sebagai pemenang rancangan itu terjadi pada tanggal 3 April 1956. Malam di Istana Negara diadakan juga pemungutan sumbangan-sumbangan secara sukarela. Suasana pertemuan mencapai klimaksnya setelah Bung Karno maju ke mimbar untuk mengumumkan Nyonya Ali Sastro Amijoyo atau bernama Titi Rulia akan menyumbangkan suatu nyanyian. Suara Nyonya Ali akan dibeli pengusaha Agus Muhsin Dasyat, pemilik Dasyat Musin Konser, sebesar Rp100.000. Rp100.000 pada masa itu ya mungkin setara berapa sekarang ya? Mungkin 10 juta lebih ya. Pembangunan Masjid Istiqlal baru benar-benar bisa terwujud 5 tahun setelah rancangan ditetapkan. Jadi ditetapkan rancangan tahun 1956 dan dimulai pancangnya tahun 1961. Biasa mengumpulkan dana dulu ya. Ada rancangan, kumpulkan dana. Ada dana, baru jalan. Masjid yang beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, dulu sempat membuat Soekarno dan Hatta berdebat. Waduh.
Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia berdebat soal penentuan lokasi masjid. Bung Karno mengusulkan lokasi Masjid Istiqlal di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di Jalan Tamrin yang pada saat itu banyak dikelilingi kampung-kampung di sekitarnya. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Alasannya karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Jadi letaknya kenapa di bekas benteng Frederik Hendrik, ini benteng Frederik ini dihancurkan dan dibangun Masjid Istiqlal. Itu berseberangan dengan gereja, pemirsa. Ya, tidak lain supaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu toleransi. Termasuk juga perancangnya itu berasal dari orang Kristiani, pemirsa, yang taat beribadah. Setelah ditentukan lokasi, baru pada tanggal 24 Agustus 1961, pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemancangan tiang pertama turut disaksikan oleh ribuan umat Islam. Masjid Istiqlal akan mencakar langit dan kukuh buatannya, dan setiap orang yang datang di masjid itu nanti akan berkata, "Wah, alangkah hebatnya masjid ini dan sudah tentu dibangun oleh bangsa yang besar jiwanya," ujar Bung Karno dalam acara pemancangan tiang pertama yang dikutip dari detik.edu.com. Dalam proses pembangunannya, Masjid Istiqlal mengalami banyak persoalan. Selama 5 tahun pertama dari tahun 1961 hingga 1965, pembangunan tidak mengalami banyak kemajuan. Bahkan Soekarno lebih bergeser pembangunannya ke Tugu Monas, pemirsa. Waduh. Pembangunan masjid tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif, apalagi ketika peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Hal ini kemudian mengakibatkan pembangunan masjid benar-benar terhenti. Pada tahun 1966, setelah situasi politik mulai mereda, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Setelah berjalan 17 tahun, sejak 24 Agustus 1961, akhirnya Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid Istiqlal kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Peresmian masjid ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Diketahui biaya pembangunan Masjid Istiqlal mencapai 7 miliar, diperoleh terutama dari APBN. Ya, 7 miliar pada saat itu mungkin kalau sekarang berapa ya? Dan itu setara dengan 12 juta US dollar. Jadi itulah yang dinamakan Masjid Istiqlal, Masjid Merdeka. Ternyata Masjid Istiqlal ini punya makna tersendiri ya. Bukan sekadar sebagai masjid untuk umat Islam saja, tetapi Masjid Istiqlal ini adalah masjid untuk semua umat, pemirsa, untuk melambangkan bangsa kita yang toleransi. Dilihat dari letak posisinya yang berdekatan dengan gereja dengan yang lain, pemirsa, dan juga ternyata perancangnya juga berasal dari orang non-muslim atau Kristiani, pemirsa. Oleh karena itu, Masjid Istiqlal ini masjid kebanggaan bangsa Indonesia untuk semua umat, di mana umat bangsa Indonesia adalah umat beragama yang penuh dengan toleransi. Gereja Katedral.
kanan, Mas.